Jadi nanti untuk teman-teman yang nggak masuk, nanti saya coba share recordingnya di YouTube ya. Nah, hari ini ya 22 September ini pertemuan pertama. Jadi saya share dulu tentang ininya ya, tentang RPS-nya. Ya. Alhamdulillah udah ada 4 orang. Jadi pendidikan lingkungan hidup ini kalian 3 SKS, jadi ada praktikum ya. Nah, praktikum itu sebetulnya pendidikan lingkungan hidup ini kan bukan cuma memberikan materi ya, tapi juga mengubah pola pikir dan mengubah gaya hidup ya, yang lebih environmental friendly lah kalian. Jadi nanti tiap hari tugas kalian itu kalau ketemu sampah di rumah dipilah, ya itu bagian juga dari tugas pendidikan lingkungan hidup. Terus kalau misalnya ada botol, sebentar ya saya ambil contohnya botol minum. Nah, ini kalau kalian minum air botolan ya sebenarnya sih minimalisasi lah penggunaan air botol gitu, kecuali kalau lagi pengen minum yang berasa. Jadi sebisa mungkin kemana-mana bawa tumbler gitu ya, kalau saya bisa bawa tumbler. Selain juga untuk mengurangi sampah juga menghemat, karena biasanya kalau kalian makan tuh di tempat promo yang makanannya 10.000 15.000 tapi harga minumannya bisa 15.000 sampai 25.000 ya kan. Jadi lumayan hemat gitu. Lumayan menghemat. Ntar saya ada balas dulu yang penting. Ya, jadi nah terus kalau misalnya kalian minum pakai botol seperti ini, itu biasakan labelnya itu langsung kalau udah habis, labelnya itu dicopot. Ini saya kukunya lagi pendek jadi susah nyopotnya. Ya, labelnya dicopot, terus tutupnya tuh dipisah, termasuk kan ada cincinnya ya. Cincinnya tuh dipotong pakai cutter lebih gampang kalau atau gunting yang kuat lah gitu ya. Gunting yang sangat kuat dipisah. Karena nanti kita ada mungkin kalau kakak kelas kalian sih biasanya sebulan sekali gitu ngumpulin sampah. Coba karena kalian orangnya nggak terlalu banyak, takutnya sebulan nggak banyak kekumpulnya ya. Nanti kita mungkin per 3 bulan gitu. Nanti kita ke bank sampah bareng. Jadi pendidikan biologi Unrika tuh punya rekening bank sampah di perumahan dekat kampus. Di sebelah kampus itu saya sampai lupa nama perumahannya apa. Karena udah setahun lebih itu nggak nabung karena kemarin-kemarin kan COVID-nya masih tinggi ya, sementara kalau nabung itu nanti sampai sana sampahnya mesti dirapihin lagi gitu, jadi agak repot lah gitu ya. Kemarin itu saya mikirnya. Nah, jadi kayak botol aqua, terus koran, kalau misalnya kadang masih suka beli koran ya, walaupun sebenarnya sekarang udah jarang banget orang beli koran. Ya, terus kertas dikumpulkan aja dulu. Saya nggak tahu lagi nerima atau enggak bank sampah. Ya, tapi kita kumpulkan aja dulu. Terus kresek-kresek yang bersih ya, bukan yang berminyak. Kresek-kresek yang bersih, kalau ada dikumpulkan. Tapi kalau misalnya kalian sering bawa kantong, kain kan agak jarang juga ya, agak jarang, nggak terlalu kekumpul kresek itu. Tapi kadang kita lagi belanja sedikit terus lupa bawa kresek, kan akhirnya pakai kresek juga ya, dihitung 200 di Indomaret Alfamaret. Ya itu tetap dikumpulkan juga. Nanti kita ada praktek buat yang namanya ecobrick.
Tahu EcoBrick? Udah tahu yang namanya EcoBrick belum? Sebentar saya ambil contohnya dulu ya. Nah, EcoBrick tuh ini jadi botol minum. Enaknya sih pakai yang besar gitu ya supaya bisa. EcoBrick itu kan dia kayak batu bata gitu ya. Batu bata cuma eco friendly lah. Isinya itu kresek ya, supaya bisa didorong sampai ke dalam padat. Kalian pakai tongkat gitu lah ya supaya didorong sampai ke dalam karena dia harus dipadatkan. Nanti kalau udah isinya penuh dengan kresek seperti ini, ya kresek bersih, jangan yang berminyak, nanti dia kalau nggak lama-lama bau. Sampai padat, nanti kalian bisa rangkai dia kayak Lego gitu, terserah mau dibikin apa. Kalau angkatannya Riva kemarin ada yang bikin meja, ada yang bikin kursi, gitu ya. Nah itu kan kalau untuk bikin meja kan perlunya lumayan banyak ya, apalagi sampai bikin kursi gitu, perlunya lumayan banyak. Jadi memang harus dilakukan dari sekarang dikumpulin lah itu kreseknya, ya. Terus botolnya ini harus yang seragam. Jadi kalian mau seragam apa misalnya yang paling sering, botol Sanford mungkin ya yang 1,5 liter. Karena kalau nggak seragam nanti ketika digabung kan nggak match gitu. Ya. Jadi nanti kalau lagi pas kebenaran lagi nggak usah sengajain beli gitu. Cuma kalau pas lagi beli air mineral yang besar ya dikumpulin lah gitu. Ya. Nanti kalian mau bikin kreasi apa tergantung terkumpulnya seberapa banyak. Gitu. Dan karena kalian cuma sedikit orangnya, nah, jadi satu kelas cuma satu kelompok gitu bikin satu kreasi. Ya. Gitu. Nah itu bagian dari praktikum yang bisa dikerjakan hari-hari ya kan. Jadi bukan nggak sebatas di 3 jam pertemuan hari Rabu dan Sabtu aja gitu. Dan kita juga nggak tiap Sabtu. Jadi mungkin ada sekali bikin EcoBrick, kemudian nanti sekali buat mungkin ke bank sampah dalam 1 semester minimal 2 kali ya. Kita diberi jatah sampai 4 kali pertemuan tatap muka. Ya, yang pasti yang perlu tatap muka itu ketika nabung di bank sampah minimal itu 2 kali lah, sebelum UTS sekali, sebelum UAS sekali ya. Kemudian ada 1 pertemuan untuk membuat biopori, itu harus tatap muka ya, 3 kali. Kemudian, nah yang 1 kalinya itu bisa pembuatan EcoBrick. Nah itu udah 4 kali. Ya. Nanti waktunya kita atur aja. Kemudian juga kita ada pengumpulan minyak goreng bekas ya, minyak jelantah. Minyak goreng bekas itu ada pengumpulnya. Seliter itu tahun lalu sih dihargai 2.500 ya 1 liter. Terus dia tuh baru mengambil minimal 20 liter. Nah kan ngumpulin 20 liter kan lumayan banyak ya. Kalau bukan tukang gorengan sih lama itu kekumpulnya gitu ya. Kalau tukang gorengan sih 20 liter nggak nyampe seminggu juga udah kekumpul gitu. Jadi nanti kalian bareng-bareng dikumpulin lah. Ya, dikumpulin. Terus nanti kita jual ke pengumpulnya sekalian gitu ya. Termasuk juga dari rumah saya gitu ya. Jadi kayak sampah-sampah yang kita tabung di bank sampah juga termasuk yang saya kumpulkan di rumah. Gitu. Jadi yang dikumpulin itu kertas, botol-botol plastik, kemudian kalau suka minum kayak teh gelas itu juga bisa. Kaleng minuman, nah itu yang paling mahal dihargainya. Nah itu yang minuman berasa tuh kalian bilas lah ya. Kalian bilas pakai air sedikit gitu ya. Jangan sampai, kalau nggak nanti bau dan banyak semut. Gitu. Kardus
biasa kalau beli telur satu papan, nah kardus papan telur itu juga biasanya lumayan dihargainya. Ya, itulah antara lain. Apalagi kira-kira seingat kalian yang bisa didaur ulang dan yang ada di rumah lah, yang biasa dihasilkan di rumah. Nah, jadi capaian pembelajarannya itu, nah yang pertama kan sikap dan tata nilainya kurang besar ya, saya besarkan. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, kalian bikin ekobrik itu kan kerjasama, nanti ngumpulin sampah juga kerjasama. Terus itu juga bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian pengetahuannya itu menerapkan penguasaan konsep-konsep biologi dan ilmu pendidikan dalam merancang pembelajaran biologi, memanfaatkan perkembangan ipteks. Jadi nanti terkait dengan materi-materi, nanti kalian ada tugas membuat infografis ya tentang materi tersebut. Kalau ini tugasnya perorangan, ya tugasnya perorangan. Tapi tidak satu orang dapat semua materi, nanti saya bagi, gitu ya. Kemudian keterampilan umumnya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian konteks permasalahan di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, kemudian juga mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan iptek. Kemudian keterampilan khususnya menguasai konsep dan metode keilmuan dan melaksanakan pendalaman kajian. Nah, itu lalu saya langsung ke pokok bahasannya aja ya. Pokok bahasannya itu yang pertama itu tentang konsep dan jenis-jenis ekosistem. Saya lupa kalian itu dulu biologi umumnya sama saya tuh sama Bu Fauziah ya? Sama Ibu. Oh ya. Jadi mungkin untuk yang tentang ekosistem dan keanekaragaman hati ini kita review lagi materi yang dulu kalian sempat dapat ketika biologi umum ya, mengingat kembali. Kemudian nanti yang ketiga itu tentang konsep pengelolaan dan cara-cara inventarisasi sumber daya alam. Kemudian yang keempat, nah ini terkait dengan ipteks. Jadi nanti kalian saya beritahu bagaimana caranya mengakses data di web GIS. GIS itu Geographic Information System. Jadi sistem informasi geografis bahasa Indonesianya. Sistem informasi geografis berbasis web. Ya. Jadi di Indonesia ini ada satu lembaga yang mengatur pemetaan, ya. Jadi ada kebijakan satu peta, itu yang megang adalah ini Badan Informasi Geospasial. Mereka mengelola web GIS ini. Jadi di dalamnya ada banyak data-data tentang sebaran ekosistem, tentang sumber daya alam. Nanti tugas kalian itu khusus untuk penyebaran ekosistem dan sumber daya alam pesisir di Kepulauan Riau. Jadi kita khusus cari data yang di Kepulauan Riau. Ya. Jadi kira-kira ada data apa aja? Ada Juwita ya di sini ya? Udah masuk belum? Iya, Bu. Iya. Masih di pulau? Masih, Bu. Ini jangan-jangan di pinggir pantai lagi mancing kah? Kayak ada bulan-bulan nih. Enggak, ini di belakang Bu lagi cari jaringan. Oh, cari jaringan sambil mancing juga bisa ya. Jadi, ya kan di sekitar Pulau Juwita juga kan ada banyak ekosistem mungkin ya, apa terumbu karang, padang lamun, ya. Nanti kita coba cari sebarannya itu di mana aja sih, padang lamun itu ada di mana aja. Gitu. Nggak tahu di Pulau Abang ya Juwita, di Pulau Abang ada apa enggak gitu. Yang saya tahu di apa itu masuknya Sembulang ya, dekat pelabuhan yang suka nyebrang ke Pulau Karas itu juga ada banyak lamun. Jadi di mana aja. Kalau di Bintan itu ke arah Trikora itu ada banyak lamun juga di situ. Jadi kita pelajari di mana itu, tapi nggak harus ke lokasinya lewat peta itu.
lewat sistem informasi geografis berbasis web. Ya, kita coba cari. Kemudian yang kelima itu tentang konsep konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang keenam itu tentang pemanenan air hujan untuk konservasi sumber daya air. Ya, jadi ada istilahnya panen air hujan. Ya, panen air hujan. Nah, nanti yang kita praktek bersama itu buat biopori. Jadi panen air hujan itu kan ada yang bikin kolam, kayak bikin waduk, ini kan panen air hujan ya. Cuma kan kita nggak mungkin praktek kayak bikin waduk yang besar banget. Atau bikin sumur resapan itu juga kompleks kan ya. Jadi kita yang paling sederhana adalah membuat biopori ya. Saya di kantor ada bornya untuk bikin biopori, nanti praktek. Sayangnya nih cowoknya cuma 1 orang, nanti biasanya cowoknya yang repot nih. Berarti ada Rio yang repot bagian menggali-gali tanah. Kemudian yang ketujuh itu tentang konsep ekotoksikologi. Jadi ada ilmu tentang racun di lingkungan. Bagaimana mekanisme racun itu di lingkungan, bagaimana dia bisa terpapar ke dalam tubuh kita. Itu nanti kalian pelajari juga umum-umumnya. Ekotoksikologi ini juga dipelajari di kedokteran ya. Jadi dosen saya dulu, dosen S1 yang ngajar ekotoksikologi, itu dia ngajar juga di kedokteran UKI di Jakarta. Ya, padahal dia background-nya perikanan. Ajar di kedokteran UKI, ya, Universitas Kristen di Jakarta. Ya, nanti kita mempelajari bagaimana cara pemaparan toksikan. Jadi toksikan itu masuk terhirup atau lewat kulit atau terinjeksi, ya. Itu mekanismenya berbeda di dalam tubuh. Lalu ada yang namanya lethal dosis 50, ada lethal konsentrasi 50, nanti kalian pelajari ini. Kemudian di yang 8, 9, 10 ini itu tentang pencemaran. Ya, pencemaran air, tanah, udara. Itu saya bagi satu pertemuan satu. Nah, nanti ini kalian ada tugas ini tentang ini. Ya, tentang studi kasus ini. Jadi kasusnya seperti apa, kemudian bagaimana cara-cara menanganinya. Lalu yang ke-11 itu tentang kebijakan dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Ya, jadi ada banyak kebijakan, ini mungkin materinya agak sedikit bersentuhan dengan hukum ya. Di Fakultas Hukum setahu saya ada juga mereka dapat mata kuliah hukum lingkungan gitu ya. Nanti kalian ada satu materi khusus tentang ini. Kalau sekarang banyak yang baru sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau UU CK singkatnya. Jadi ada per 2021 ini ada banyak peraturan baru terkait itu. Makanya saya dari awal tahun sampai sekarang tuh mungkin hampir setiap minggu itu ada webinar sosialisasi peraturan. Kan dari undang-undang turun peraturan pemerintahnya ya PP. Setelah itu di setiap kementerian turun peraturan menterinya. Ya, sebagian udah turun, sebagian ada yang masih disiapkan sama kementerian. Yang baru turun itu masih disosialisasikan sampai sekarang. Jadi hampir setiap minggu itu ada webinar sosialisasi tentang itu di komunitas saya. Kemudian yang ke-12 itu tentang perangkat untuk pembangunan berkelanjutan yang sifatnya mandatori. Mandatori itu artinya wajib secara hukum. Kalau nggak dikerjakan, ada sanksi, ya, sanksi administrasi. Kalau sekarang nggak ada sanksi pidana, semuanya hanya sanksi administrasi. Jadi nggak ada yang dipenjara, paling sanksinya ya bayar denda gitu, bayar denda atau dicabut izinnya gitu aja. Itu ada berupa AMDAL, UKL atau audit lingkungan, nanti kita pelajari. Kemudian yang ke-13 itu bagaimana mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak. Jadi suatu kegiatan itu kan pasti ada dampaknya ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Yang sekarang ini kalau saya di Tiban lagi ada pelebaran jalan tuh ya di depan Soutlink, kan pasti ada dampak ya. Sementara kan jalan menyempit ya, jalan menyempit kalau pagi-pagi tuh macetnya lumayan jadinya, karena lagi ada konstruksi. Kemudian karena ada truk-truk yang motong, kadang jalan agak kotor lah ya, ada banyak cecaran tanah, itu kan bagian dari dampak juga.
Itu dampak negatif. Tapi kan ada dampak positifnya juga ya. Nanti kalau misalnya jalan udah lebar kan kita semakin mempercepat waktu tempuh menuju suatu tempatnya kayak ya ke Mata Kucing lah ya. Dulu kan sempit tuh. Saya suka gemes kalau dari rumah ke kampus itu. Karena kalau di depan udah mobilnya udah pelan tuh nggak bisa ngeduluin gitu karena jalannya kan sempit. Kalau sekarang kan udah atas bawah jadi kita leluasa gitu. Kalau sekarang bisa saya dari rumah ke kampus 15 menit bisa nyampe gitu. Kalau dulu kan agak susah. Nah, ini kita pelajari identifikasi. Dampak itu sebetulnya kalau di dampak itu ada banyak ya. Terkait untuk komponen fisik kimia, ya seperti perubahan kualitas udara itu kan fisik kimia ya. Kemudian hilangnya biota itu dampak terhadap biologi. Terus polusi terhirup oleh manusia itu dampak terhadap kesehatan masyarakat. Terus suatu kegiatan membuka lapangan kerja itu dampak terhadap perekonomian. Jadi dampak itu sebetulnya kajian lingkungan itu sifatnya multidisiplin. Tapi kalian mengenal lah ya, mengenal yang aspek-aspek komponen lingkungan yang lain, tapi nanti tentu lebih fokusnya di biologinya. Gitu. Kemudian yang ke-14 itu perangkat lunak untuk pembangunan berkelanjutan juga, tapi yang sifatnya voluntary. Voluntary itu dia sukarela. Kayak ISO 14000 itu ada sistem manajemen lingkungan yang berlaku internasional standarnya, tapi ini sifatnya sukarela, nggak mandat. Ya, kalau misalnya perusahaan mau mengurus, silahkan. Biasanya mereka mengurus itu lebih kepada untuk memperbaiki citra perusahaan. Atau misalnya, biasanya untuk perusahaan yang produknya itu orientasinya ekspor ya. Karena pembeli dia di luar negeri menginginkan produk yang mereka beli itu dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Gitu. Jadi ada ya karena lebih ke orientasi keuntungan ya. Jadi dengan maka mereka menerapkan ini. Gitu. Ya ini beberapa pustaka ini juga nanti banyak juga yang harus saya update di sini karena per 2021 ini banyak yang baru. Jadi sekalian saya update. Kemudian ini ada sumber belajar lainnya. Sumber belajar lainnya kalian nanti bisa buka website-website ini ya. JDIH Setnek ini untuk mengakses peraturan pemerintah, peraturan perundangan yang baru, mulai dari undang-undang, biasanya undang-undang sampai peraturan pemerintah, sampai PP. Tapi kalau peraturan menteri itu nanti di link ke website masing-masing kementeriannya. Ya. Misalnya terkait dengan pertambangan, berarti nanti linknya itu ke websitenya Kementerian ESDM. Gitu. Nah, untuk yang tanahair.indonesia.go.id ini untuk membuka itu tadi web GIS ya, peta berbasis web. Nanti dia juga ada link ke web GIS masing-masing kementerian. Kemudian untuk JDIH MNLHK ini khusus untuk akses peraturan perundangan yang dikeluarkan atau terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian di IUCN Red List itu berisi satwa dan tumbuhan yang kategorinya itu endangered atau ada banyak ya kategorinya, ada langka, vulnerable, dan yang lain-lain nanti kalian pelajari. Kemudian untuk yang di CITES ini tentang list satwa, flora dan fauna yang boleh diperdagangkan atau enggak gitu. Karena ada hewan yang sama sekali tidak boleh diperdagangkan karena dia termasuk hewan yang dilindungi, atau dia boleh diperdagangkan dengan kuota tertentu gitu ya. Kayak penyu itu kan nggak boleh diperdagangkan ya karena dia termasuk dilindungi. Termasuk juga saya nggak tahu aturannya.
telur penyu itu juga sebetulnya nggak boleh diperdagangkan, dikonsumsi. Kalau dulu informasinya boleh, tapi dengan kuota tertentu. Dengan kuota tertentu. Jadi ada batasannya lah berapa banyak yang boleh dijual belikan. Kemudian untuk yang ISO ini itu tentang sistem manajemen lingkungan. Ya. Khusus ISO 14.000. Nah, jadi ini pertemuan pertama kita ini ya membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bagian dari kontrak lah ya. Nanti tertulisnya di classroom. Jadi tadi kita ada semuanya itu kan ada 16 pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Kalau UTS dan UAS itu online. Ya, jadi sisa 14 kan. Nah, 14 itu sebagian kita ada yang tatap muka ya, sebagian ada yang tatap muka. Jadi di sini ada 14 pertemuan ini kan kita juga nggak full dari jam 9.35 sampai jam 20.15 ya, sampai jam 21.15 kita mungkin jam setengah 9 udah selesai gitu atau 9.15 udah selesai. Jadi sisa-sisa waktunya itulah yang kemudian kita akumulasi untuk sekalian di lapangan, ya sekalian kita tatap muka. Nah, ini nanti yang masalah keanekaragaman hayati di pertemuan kedua, kemudian sumber daya alam di pertemuan ketiga ya. Nah, yang pertemuan pertama ini itu ya baru pengenalan aja. Ya, pengenalan. Kemudian yang pertemuan kedua itu nanti saya ada quiz ya. Karena di setiap pertemuan kan nanti ada pengumpulan nilai ya. Sebetulnya ada pengumpulan nilai. Nah, kayak ini nilai itu bobotnya 4% gitu. Kemudian untuk yang sumber daya alam juga itu nanti ada quiz. Lalu untuk yang ini yang tentang kalian mengakses web GIS dan sumber data lainnya tentang sumber daya alam, itu nanti kalian membuat infografis. Kalian tuh ada berapa orang ya? Saya lupa. 5 atau 6 ya? Satu kelas? 7, Bu. Oh, 7. Ya, 7 nanti ada yang membahas, terserah misalnya, kalian list lah ya dari awal ini maunya apa supaya nanti topiknya nggak sama gitu. Misalnya ada yang mau membahas tentang sumber dayanya ini adalah sebaran ekosistem mangrove di Pulau Batam gitu ya. Siapa yang mau membahas itu? Nanti kalian cari data-datanya terkait itu. Ya, ada juga mungkin yang mau mencari tentang populasi dan sebaran ikan apa gitu misalnya ya. Ikan dinkis di Pulau Batam. Kalian carilah tentang ikan dinkis itu ya. Mungkin bukan cuma di Pulau Batam, tapi kalian terserah pokoknya lingkupnya itu adalah Kepulauan Riau ya. Ada di mana aja dia. Kalian coba googling dulu ya di Google atau di Google Scholar atau di web GIS itu tadi yang datanya kalian ketemu banyak yang mana, karena kalau datanya cuma sedikit nanti kalian kerepotan untuk membuat infografisnya ya. Nah, jadi kalian coba googling dulu, terus kalian tulis maunya apa, supaya nanti dalam satu kelas ini 7 orang ya agak bervariasi gitu ya. Mungkin nanti ada satu lagi tentang, ya misalnya kayak kakak kelas kalian kan ada yang penelitian tentang echinodermata ya, itu khusus di Pulau Rempang. Gitu. Mungkin ada yang mau tentang gonggong. Nah, gonggong itu di Kepulauan Riau itu bisa ditemukan di mana aja. Seberapa banyak sih biasanya kalau nelayan sekali panen itu? Ya, seberapa banyak itu dapatnya ya? Yang kayak gitu-gitulah ya. Yang lebih. Jadi bukan tentang ekosistem aja, bisa tentang ekosistemnya, bisa tentang faunanya, bisa tentang floranya. Pokoknya dia yang di pesisir, yang terkait dengan ekosistem pesisir di Kepulauan Riau. Nanti kalian membuat infografis. Nanti pakai Canva aja ya. Pakai Canva kan ada template-nya tinggal ganti-ganti. Gitu.
Atau mau pakai PowerPoint juga terserah sih ya, yang enaknya gimana. Kemudian yang kelima ini tentang cara-cara konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ini nanti kita mengakses di websitenya IUCN dan CITES. Lalu kalian nanti ada quiz ya. Kemudian yang keenam itu tentang pemanenan air hujan. Jadi nanti kalian membuat, kan cara pemanenan air hujan ada banyak tadi ya. Ada bikin kolam, ada bikin sumur resapan, ada bikin biopori. Yang kita praktekkan itu tentang buat bioporinya. Tapi infografisnya tetap kalian bikin, tapi bukan biopori semua, nanti kan beda-beda. Ya, ada yang bikin sumur resapan, ada yang bikin tentang kolam. Ya, nanti nanti kan materinya saya sampaikan. Nanti kalian mencari informasi lebih mendalam tentang hal itu supaya kalian bisa membuat infografisnya ya. Kalian cari lagi informasinya lebih mendalam mengenai yang saya sampaikan tentang pemanenan air hujan. Jadi nanti yang dibikin infografis jangan hanya sebatas dari materi kuliah saya gitu kan, tapi cari juga yang di luar untuk memperkaya itu. Lalu yang ketujuh, itu kan tentang ekotoksikologi. Nah, kalau tentang ekotoksikologi ini nanti kalian cari di Google Scholar. Kalau nggak salah kan saya beri tugas seperti ini juga ya waktu invertebrata ya kan. Jadi kalian cari jurnal tentang ekotoksikologi, misalnya apa ya? Misalnya pengaruh penggunaan pestisida, jadi penggunaan pestisida di lahan pertanian itu antara lain dia mempengaruhi ketebalan cangkang telur burung. Jadi cangkang telur burung tuh dia contohnya nih ya, dia terlalu tipis sehingga gampang pecah. Nah, sehingga si anak burung itu mati dia sebelum menetas. Nah, itu antara lain dipengaruhi oleh penggunaan pestisida di lahan pertanian. Ya, sementara kan si burung ini kan makannya adalah biji-biji di lahan pertanian itu ya. Pokoknya hasil antara lain yang ditanam di situlah. Jadi itu mempengaruhi. Nah, itu ya yang seperti itu nanti bisa kalian jurnal-jurnal yang seperti itu kalian pilih ya. Satu aja, tapi dari satu jurnal itu kalian bikinkan ringkasannya dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan gitu ya. Kemudian sama ini yang tentang pencemaran juga itu kalian mencari jurnalnya, terus nanti kalian bikin ringkasannya dalam PowerPoint kalian presentasikan. Ya. Ini bisa tentang pencemaran air ya, atau bisa tentang teknologi untuk mengatasi pencemaran air. Bisa kalian bahas tentang ini pencemaran air di Batu Ampar gitu misalnya, karena sana banyak industri. Mungkin ada jurnal yang membahas tentang itu, kalian ambil jurnal itu, kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian bikin ringkasannya, nanti presentasikan di kelas. Bisa seperti itu. Atau misalnya kalian dapat jurnal tentang teknologi yang bisa mengambil sampah di laut gitu ya. Teknologi apa yang bisa mengambil sampah di laut, kan ada tuh mesin yang bisa mengambil sampah. Ya, coba cari jurnal tentang itu, atau mungkin ada teknologi tentang bagaimana merangkap tumpahan minyak di laut gitu ya. Cobalah kalian cari tentang itu. Ya, satu jurnal tentang itu, kalian baca, pahami, terus diringkas dan dipresentasikan. Ya. Lalu ini tentang yang ke-10-nya juga tentang pencemaran, tapi pencemaran udara. Ya. Misalnya ada teknologi apa? Teknologi mobil yang bisa menghasilkan emisi rendah gitu ya. Selain mobil listrik, mungkin ada mobil berbahan bakar yang lain gitu ya. Apa? Kemudian yang ke-11 itu tentang pencemaran tanah. Nah, inilah nanti kita ada
Kalau memilah sampahnya itu hari-hari ya, hari-hari kalau kalian ketemu sampah ya kalian pilah gitu, hari-hari. Tapi nanti kita ke bank sampahnya ya paling selama 1 semester ini 2 kali. Nah, untuk yang bikin EcoBrick ini, nanti kalian bikin video tutorialnya. Ya, jadi kan dimulai kalau kalian ketemu plastik, masukin ke sini, nanti direkam gitu aja ya, nanti tinggal disatukan. Jadi kan mungkin bikin video itu nggak dalam 1 hari yang sama. Hari ini kalian bikin tentang masukin ini, mungkin durasinya cuma 10 detik gitu ya, atau 20 detik. Nanti digabungkan lagi dengan video yang berikutnya ketika kalian merangkai membentuk apa misalnya meja, kursi gitu ya. Jadi nggak perlu dalam 1 waktu kalian bikin video. Ya, kalian bikin klipnya lah 10 detik hari ini, nanti ada ide apa lagi, bikin klipnya lagi 10 detik, nanti tinggal disatukan gitu. Kemudian yang ke-12 ini tentang peraturan perundangan. Nah, tentang peraturan perundangan ini nanti saya tugaskan kalian mungkin ini satu peraturan menteri 2 orang lah gitu ya. Karena sekarang itu peraturan menteri sampai ratusan lembar. Tapi nanti kalian ringkas saja intinya itu apa dari peraturan itu. Ya. Terus kalau sekarang enak kalian cuma ketik aja, cari di YouTube sosialisasi apa gitu. Ya. Sosialisasi peraturan apa nanti ketemu. Jadi kalian bisa sambil nonton gitu, bisa sambil nonton untuk dapat materi sosialisasi peraturan menteri itu. Tapi nanti kalian bikin lagi PowerPoint-nya dalam gaya kalian gitu ya. Karena kan yang di-share di YouTube nggak sering kali nggak, misalnya paparan dari Pak Direktur Kementerian kan nggak bisa langsung di-download di situ gitu ya. Jadi nanti kalian coba simak, terus kalian bikin lagi lah itu ringkasannya. Ya. Lalu untuk yang ke-13 ini pengumpulan nilainya itu hanya dari kuis ya, tentang ini, AMDAL, KOPL, audit lingkungan. Kemudian yang ke-14-nya itu nanti saya beri contoh suatu kasus pembangunan dan nanti kalian mencoba menganalisis kegiatan itu kira-kira dampaknya apa. Ya. Orang mau bangun apa ya? Mau bangun jalan dengan mau bangun mall kan mungkin dampaknya agak berbeda ya. Bangun jalan dengan bangun mall, bangun pelabuhan dengan bangun mall di tengah kota juga dampaknya beda. Kemudian untuk yang ke-15 tentang ISO 14000 itu nanti ada kuis saja terkait itu pengumpulan nilainya. Ya. Jadi sebenarnya UTS UAS itu saya alokasikan hanya 12% gitu. 12%. Sebagian besar itu dari tugas, karena kan kalian tugasnya ada banyak juga, ada tugas, ada kuis. Dan itu bikinnya kan lumayan butuh waktu ya, dan butuh pikiran. Kalau misalnya bobot nilainya kecil, kan kurang fair lah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Bu, Ya. kalau macam itu sampah-sampah plastik, apa deterjen itu bisa nggak, Bu? Oh, bungkusnya itu ya. Tapi kan ada yang botol juga, Bu, deterjen tuh kan. Ada apa? Ada yang botol juga. Oh, kalau yang botol iya bisa. Bisa. Oh. Kalau yang plastik pouch-nya itu yang biasa refill, itu sih sebetulnya nggak diterima. Nggak diterima, cuma kalau di bank sampah itu kadang mereka suka kreasikan, dibikin tas atau apa gitu ya. Karena kan dia nggak kotor, wangi gitu. Ya, jadi kayak bikin stiker kan tinggal dijalin gitu. Saya kasih tunjuk satu contoh produknya ya.
Kayak ini waktu waktu kunjungan ke DLH dulu, bagian sama kabit sampah, nah beli ini kantong ini kan ini dari bungkusan apa ya? Kayaknya molto ya ini. Ya, disambung, dijahit gitu. Jadi tas. Kalau kalian mau mengkreasikan, silakan, tapi saya nggak mewajibkan lah ya, karena kadang itu kan perlu keahlian khusus gitu ya, bisa menjahit atau apa gitu. Kalau ada mesin jahitnya juga sekarang tuh, kalau zaman ibu saya dulu hampir tiap rumah tuh ada mesin jahit. Kalau sekarang kan udah nggak musim ya, tiap rumah tuh ada mesin jahit. Jadi mungkin agak repot lah kalau saya tugasi itu. Nggak semuanya bisa melakukan. Tapi kalau misalnya mau buat silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak nih yang mau menanyakan? Kalau nggak ada, kita refresh aja ya, refresh tentang materi yang sebetulnya kalian udah pernah dapat dulu waktu biologi umum. Saya nggak tahu kalian masih ingat apa enggak. Saya SS dulu sebentar. View-nya ganti. Nah, ini. Ya, ini sebetulnya kalian kan sudah pernah dapat juga dulu. Yang ada di tampilan kalian ini kan konsep dasar ekologi. Aku tuh yang saya buka beda dengan yang di kalian lihat. Bu, konsep dasar ekologi. Nah, iya. Kalian ingat saya pernah sampaikan tentang hal ini nggak? Pernah. Pernah ya. Jadi kita cepat aja ya, takutnya juga ada yang lupa, tapi ada juga yang masih ingat gitu. Jadi kalian kan ingat ada dalam istilah-istilah penting yang harus diingat gitu. Ya. Jadi ada komponen biotik, komponen abiotik. Jadi komponen yang sifatnya tidak hidup. Ya. Jadi lingkungan itu kan sangat kompleks ya, meliputi komponen yang hidup, komponen yang nggak hidup. Jadi sebetulnya nggak ada yang bisa disebut sebagai ahli lingkungan gitu, karena lingkungan itu sangat kompleks. Ya. Sedangkan yang namanya ahli itu dia spesifik, ya, spesifik bidang tertentu. Ya. Makanya dokter itu kan kalau yang biasa-biasa aja disebutnya dokter umum. Ya. Orang baru lulus sekolah kedokteran, itu kan gelarnya SKED ya, sarjana kedokteran. Terus dia ngambil lagi untuk profesinya. Barulah dia jadi dokter umum. Misalnya dokter umum. Tapi kalau sudah sangat mendalam, dia jadi dokter spesialisasi. Ya, spesialis apa? Cuma spesialis mata aja, dari seluruh tubuh manusia itu dia cuma mata doang ahli aja kan. Gitu.
Sama kayak sebetulnya juga nggak ada namanya ahli biologi sih sebetulnya, karena biologi itu kan sangat luas. Fokus di mana? Misalnya Bu Fauzia di kelelawar gitu ya, dia fokus di situ. Ini lebih ke pencemaran perairan, tapi itu juga lebih ke perairan yang di daratan, ya, danau, sungai, karena mekanismenya beda. Bagaimana pencemar itu menyebar di sungai, di danau dengan di laut itu beda, ya. Dari segi arus dan yang lain-lain. Lalu ada populasi. Nah ini sering sekali orang itu bingung gitu. Kadang karena saya di jurnal Simbiosa juga jadi reviewer ya, mereview tulisan jurnal gitu. Ada istilahnya populasi. Populasi itu kan sekelompok organisme dari spesies yang sama. Populasi kelinci, populasi ikan. Ikan pun ikan apa? Ikan tuna. Populasi ikan teri, populasi ikan dinkis. Itu populasi. Kalau komunitas itu adalah seluruh hewan dan tumbuhan yang tinggal di tempat yang sama berinteraksi satu sama lain. Jadi komunitas itu konteksnya adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Jadi pernah saya review tulisan, judul tulisan jurnal yang dia kirim itu adalah struktur komunitas bintang laut. Tapi isinya cuma satu jenis di dalam tulisan itu. Berarti kan tidak tepat sebetulnya tulisan jurnal ini tentang komunitas. Seharusnya dia tentang populasi. Karena hasil penelitian dia cuma satu jenis saja. Gitu. Sama lah kayak kalian penelitian gitu ya. Niatnya itu mencari komunitas padang lamun gitu. Tapi ternyata cuma ada satu jenis saja lamunnya. Struktur komunitas padang lamun. Cuma ada satu jenis ya, kita ngebahasnya mungkin di populasi, di kerapatan jenis. Ya. Jadi dalam 1 hektar itu ada seberapa rapat si ininya, tapi kita bukan komunitas ya. Kecuali kemudian kita membahas dia si lamun dengan gastropod yang hidup di situ, dengan ikan yang hidup di situ, baru kita bicara itu adalah komunitas. Ya karena banyak hewan. Lalu ada habitat. Habitat itu tempat tinggal. Nah, jadi sebetulnya kita bisa bilang ini adalah habitat padang pasir, kita bisa bilang ini adalah komunitas padang pasir, tergantung konteksnya. Kalau padang pasir itu sebagai padang rumput misalnya, kalau padang pasir mungkin agak sedikit lah ya makhluk hidup yang bisa tinggal di situ. Komunitas padang rumput, berarti kita bicara tentang rumputnya, tentang kelincinya, tentang burungnya, tentang domba yang cari makan di situ. Itu padang pasir sebagai komunitas. Tapi kalau dia sebagai tempat tinggal kelinci, tempat tinggal kambing, tempat tinggal domba, dia padang pasir sebagai habitat. Gitu. Lalu ada ekosistem. Kalau kita bicara ekosistem, berarti kita membicarakan interaksi antara komponen yang biotik dan biotik, serta biotik dan abiotik. Bukan cuma masalah rumput, kambing, domba, tikus, kelinci, tapi juga tentang tanahnya, tentang pancaran sinar mataharinya, tentang udaranya, ya. Kalau untuk di ekosistem. Lalu biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem. Lalu ada organisme autotrof, ada organisme heterotrof. Ya. Jadi kalau autotrof dia bisa membuat makanannya sendiri dari komponen abiotik. Ya, dia adalah komponen autotrof adalah produsen. Bukan cuma tumbuhan ya, bisa jadi dia ganggang. Bahkan bakteri pun ada yang autotrof. Kemudian kalau heterotrof itu yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi apa yang dia makan adalah senyawa-senyawa organik, ya kayak kita manusia. Nah, heterotrof ini dia ada yang herbivore, ada yang carnivore. Nah ini ada yang namanya rantai makanan, ada yang namanya jaring makanan. Kalau rantai makanan dia hanya satu seri. Rumput, domba, singa. Tapi kalau rumput ini nggak cuma dimakan domba, tapi juga dia mungkin dimakan
apa dimakan sapi gitu ya, dimakan kuda. Nah, terus sapinya dimakan manusia, ya ada banyak apa cabang-cabang ya, maka itu adalah jaring makanan, bukan rantai makanan. Ya. Jadi rantai makanan dan jaring makanan itu serupa tapi nggak sama. Ya, serupa tapi nggak sama. Nah, si jaring makanan ini sendiri ada yang grazing web, ada yang detrital web. Ya, grazing rumput, ya dimulai dari tanaman hijau atau dimulai dari algae. Kalau di daratan kan dia dimulai dari tanaman hijau ya, kayak di padang rumput, di sawah itu dimulai dari tanaman hijau. Tapi kalau di laut itu dimulai dari algae, ya dari fitoplankton. Itu juga dia adalah grazing web. Sedangkan kalau detrital web itu dimulai dari ini biasanya di rawa ya. Karena di rawa itu kan ada banyak sisa-sisa apa ya? Hancuran berbagai organisme yang udah mati. Ya. Daun-daun yang udah jadi kompos, ranting-ranting yang udah jadi kompos. Ya, itu kemudian dekomposisi oleh bakteri, oleh jamur. Lalu kemudian ini menjadi detritus, kemudian dimakan oleh detritus feeder. Misalnya kayak keong-keong di laut itu kan banyak yang sifatnya detritus feeder ya. Kalau udah pelajari zoologi invertebrata kan ya. Jadi hewan-hewan yang hidupnya di dasar itu kan banyak yang cara makannya itu detritus feeder. Jadi dia menyaring bahan-bahan organik itu. Nah, terus misalnya si keong itu kita makan. Ya. Kita panen sejenis keong di rawa bakau. Kemudian keong itu kita makan. Nah, itu detrital web. Lalu ada yang namanya homeostasi lingkungan, bagaimana suatu lingkungan itu akan selalu mencoba mencapai keseimbangan ya, antara prey dan predator. Nah, kita ini sekarang di masa COVID, prey-nya ini bukan mangsanya manusia, itu bukan sesuatu yang besar ya, tapi sesuatu yang kecil-kecil yang disebut virus itu, yang kemudian mematikan manusia dalam jumlah yang banyak. Coba kalau saya buka Waldometer itu sekarang berapa ya? Saya buka, kalau saya buka Waldometer itu sampai sekarang yang meninggal karena COVID di seluruh dunia itu ada 4.725.279 orang. Dalam waktu nggak nyampe 2 tahun. Ya. Mungkin itu bagian dari lingkungan mencapai keseimbangan ya, karena jumlah manusia udah banyak. Lalu ada bioakumulasi, biomagnifikasi. Nah, ini nanti terkait juga dengan apa yang kalian pelajari di materi tentang ekotoksikologi. Ya, bagaimana suatu bahan itu terakumulasi dalam suatu individu. Nih, bioakumulasi. Lewat mana? Apakah dia terhirup? Apakah dia tertelan? Apakah terinjeksi? Nah, kemudian bagaimana suatu bahan itu meningkat dalam satu trophic level ke trophic level di atasnya. Jadi ada dulu kakak kelas kalian agak jauh sih angkatannya, yang menderita tentang akumulasi logam PB, plumbum, itu dites berapa jumlahnya di akar mangrove di Telaga Punggur. Lalu juga ada yang mengetes berapa jumlahnya di keong teleskopium. Ada berapa jumlahnya. Nah, sementara si teleskopium ini itu juga biasa dijadiin bahan makanan sama masyarakat tempatan. Jadi kalau misalnya itu dimakan sama manusia, dia akan menimbulkan dampak juga terhadap manusia. Nanti di bagian toksikologi kita juga membahas bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik ya.
yang menyebabkan kanker, yang menyebabkan sakit secara kronis. Ya kan ada dosis yang menyebabkan sakit secara kronis, dosis dan bahan-bahan tertentu yang menyebabkan sakit secara kronis, ada juga yang menyebabkan sakit secara akut. Ya, kalau akut tuh dia langsung parah gitu sakitnya. Cuma kalau kronis tuh dia sedikit. Ya kayak kanker tuh dia sakitnya kronis. Sedikit terakumulasi nanti baru kerasanya 10-20 tahun kemudian. Nah, ini nanti pencemaran juga kalian pelajari lebih lanjut tadi untuk yang pencemaran air, tanah, udara. Ya. Nah, ini masih ingat lah ya, mungkin sama Pak Yarsi juga pernah membahas, karena Pak Yarsi kan banyak bahas tentang tumbuhan ya, tentang suksesi tanaman ada dibahas oleh Pak Yarsi? Nggak pernah? Pernah nggak? Ada singgung nggak? Ya, jadi suksesi tanaman itu dia dimulai dari, biasanya tanah lahan terbuka itu dalam 1-10 tahun pertama itu tumbuhnya rumput, ya kan? Kalian kalau ngebersihin halaman sampai bersih, yang tumbuh pertama itu kan rumput ya. Rumput itu adalah tumbuhan pionir. Nanti kalau udah agak lama baru yang tumbuhnya adalah semak-semak. Ya. Semak-semak. Nah, ini kalau sampai 25-100 tahun dia jadi hutan-hutan pinus. Hutan-hutan pinus tuh banyak di sekitaran Marina, kan banyak pohon pinus ya. Nah, kalau udah 100-200 tahun itu adalah hutan yang terdiri dari tanaman kayu yang keras ya, kayak di seberangnya mata kucing itu kan tanamannya keras-keras. Ya, ini saya rasa saya udah pernah bahas dulu. Mungkin masih ingat, ini juga tentang siklus air kan udah sangat sering dipelajari ya. Kayaknya anak saya yang SD pun belajar tentang ini. Udah berkali-kali kalian pelajari. Dan nanti ini lebih lanjutnya kita bahas di materi pencemaran air ya. Bagaimana mekanisme suatu pencemar masuk ke perairan itu, kemudian dia terdekomposisi ya. Jadi si bahan-bahan organik yang mengandung nitrogen itu ketika dia masuk ke dalam perairan, dia akan berubah. Yang tadinya si bahan organik nitrogen terlarut ya, soluble organic nitrogen, kemudian dia berubah menjadi amonia, ya NH4 itu amonia. Lalu kemudian ada yang amonia ini berubah menjadi nitrat, NO3 itu nitrat. Jadi kalau soluble organik nitrogen itu dia nggak bisa langsung diserap oleh tumbuhan ya. Karena tumbuhan itu dia bisa mengambil bahan-bahan yang sifatnya anorganik. Kalau bentuknya masih organik, nggak bisa langsung diserap. Harus diurai dulu jadi bahan anorganik berupa amonium atau nitrat, baru bisa diserap oleh tumbuhan. Ya. Baru bisa diserap oleh tumbuhan. Kemudian ini juga si nitrat ini ada yang berubah menjadi N2O, ada yang berubah menjadi N2. Nah, yang N2 ini dia ada yang terlepas ke udara. Ya, ada yang terlepas ke udara. Amonia juga ada yang terlepas ke udara. N2O juga ada yang terlepas ke udara. Ada yang terserap. Ada juga si bahan-bahan ini yang kemudian dimakan oleh mikroba dan membentuk biomasa mikroba. Ya. Jadi ini yang terjadi di ekosistem rawa atau di ekosistem danau yang dalam ya, yang kolom airnya itu dalam. Jadi kalau kolom airnya dalam itu dia akan terbentuk suatu lingkungan yang anaerob, di bawahnya itu anaerob karena jauh dari permukaan dan jauh juga dari akar tanaman, dia sifatnya anaerob. Nah, di lingkungan yang anaerobik ini terjadi degradasi bahan pencemar secara anaerobik.
nanti di kolom yang ada oksigennya yang aerobik itu terjadi degradasi bahan pencemar secara aerobik ya, dengan keberadaan oksigen. Ya, jadi karena proses perubahan suatu bahan organik itu dia rangkaiannya itu panjang, ya rangkaiannya itu panjang kayak gini. Nah ini yang di dekat-dekat akar tanaman itu juga sifatnya aerobik, ya ada oksigen. Oksigennya dari mana? Oksigennya dari tanaman itu karena tanaman itu kan berfotosintesis ya, menghasilkan oksigen. Ya, jadi oksigen itu nggak cuma dilepaskan oleh daun aja, tapi dia juga ada yang bocor-bocor lewat akar-akarnya itu. Ya, ini untuk yang fosfor. Nah ini yang karbon ya. Ya, saya rasa itu nanti materinya saya share di Classroom. Ya, silahkan masuk. Tadi linknya sudah saya kirim di grup. Ya, ini saya lihat udah ada 3 orang yang masuk di Google Classroom. Ya, ada Rahma, ada Rio, ada Saroyana. Nah, yang lain saya tunggu masuk di Classroom. Nanti saya share materinya ya. Materi RPS itu saya share di sini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, ini udah hampir jam 9. Saya tutup di sini. Ya, selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Kemarin Pak Ramses masuk nggak? Enggak. Oh, nanti saya ingatkan lah ya. Nanti saya ingatkan ke Pak Ramses. Mungkin Pak Ramses. Karena di siakatnya saya gitu. Takutnya beliau nggak ingat di hari mana gitu. Di siakatnya itu atas nama saya, tapi nanti yang ngajar Pak Ramses. Ya. Begitu saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.